tentang jaringan yang memberikan wawasan kita tentang bagaimana kita bisa melihat atau kita bisa memecahkan masalah berdasarkan struktur jaringan. Graph theory itu menyediakan set konsep abstrak, yaitu metode untuk menganalisis. Nah, SNA itu tidak hanya sekedar sebuah metodologi. Ini adalah sebuah perspektif tentang bagaimana fungsi dari masyarakat. Sekarang bayangkan kalau dulu kita akan susah untuk mengetahui struktur masyarakat. Saat ini ketika struktur masyarakat itu masuk dalam dunia cyber, masih ingat pertemuan kemarin ya, dunia cyber, dunia maya. Nah, itu kita akan bisa melihat bagaimana struktur yang ada di masyarakat itu melalui analisis jaringan komunikasi. Bagaimana mereka berkomunikasi, kepada siapa mereka berkomunikasi, apa yang dikomunikasikan. Selama ini untuk mengukur atau mengidentifikasi hal-hal tersebut adalah pekerjaan yang sulit. Dulu itu pekerjaan yang sulit. Saat ini menjadi sangat mudah dengan adanya teknologi. Tadi ketika saya tunjukkan gambar di layar saya yang kedua, itu Anda melihat seperti sekumpulan semut. Itu sebetulnya adalah netizen. Netizen yang tertangkap membicarakan tentang dirujak netizen. Nah, itu sebagai kata kuncinya. Kita ambil sebagai kata kunci. Nah, setelah kata kunci itu diambil, di mining, kita akhirnya bisa tahu mereka siapa aja yang terlibat dalam jaringan tersebut. Ngapain mereka terlibat, pembicaraannya apa saja. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita bisa memahami fenomena komunikasi yang terjadi di media sosial. Nanti kalau di kelas akan saya lebih paparkan lebih dalam lagi, lebih mudah lagi. Memang agak kesulitan ketika kita melihatnya dari sisi zoom seperti ini. Nah, mempelajari masyarakat dalam struktur jaringan itu kita bisa tahu gitu jaringan relasinya seperti apa. Bisa tergambarkan kalau coba Anda membayangkan ketika teman-teman Anda sedang ngobrol, sekelompok teman Anda sedang ngobrol, kemudian Anda melihat si A bicara dengan si B, si A juga bicara dengan si C. Anda coba gambarkan itu sebagai sebuah garis hubungan pembicaraan. Tapi Anda akan kesulitan untuk memotret pembicaraan-pembicaraan mereka. Nah, dengan analisis jaringan komunikasi, itu kita bisa tahu pembicaraan-pembicaraan mereka apa, siapa yang mereka bicarakan. Terus kemudian pembicaraan itu menyebar kemana saja. Social network analysis itu sebuah ilmu yang cukup panjang, berkembang sudah cukup lama, yang bergerak di berbagai disiplin keilmuan. Ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada ilmu komputer. Saat ini di ilmu komunikasi. Kenapa kok relevan di ilmu komunikasi? Ya, seperti yang Anda sudah pelajari di semester 1, 2, 3 tentang pengantar dan teori, Anda tahu bahwa kita itu keilmuannya multidisipliner. Sama seperti analisis jaringan yang multidisipliner. Kita dibangun oleh berbagai macam keilmuan, sama juga dengan analisis jaringan.
Nah, analisis jaringan ini mempermudah komunikasi dalam memahami bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dunia cyber. Bagaimana struktur yang terbentuk dalam dunia cyber. Struktur yang terbentuk melalui media sosial. Bagaimana kemudian kita bisa mengelompokkan struktur-struktur yang ada itu. Bagaimana kemudian kita bisa memahami struktur yang ada di dalam jaringan media sosial tersebut. Hal ini memberikan kita sebuah wawasan yang cukup banyak tentang bagaimana kita bisa memperoleh informasi yang relevan dengan sangat cepat, bahkan up to date. Informasi itu bisa kita baca dengan sangat mudah. Visualisasi ini menggambarkan tentang bagaimana aliran komunikasi dalam organisasi. Kita bisa tahu perkembangan jaringan sebelum dan sesudah sebuah perlakuan. Bayangkan di dunia kerja ketika Anda ingin mengamati proses komunikasi yang ada pada sebuah perusahaan dengan adanya sebuah kebijakan baru. Sebelum adanya kebijakan, Anda bisa memotret analisis jaringan komunikasinya, struktur yang terbentuk. Setelah ada kebijakan, maka Anda akan bisa melihat bagaimana struktur itu berubah. Anda akan bisa tahu nggak efektif tidaknya sebuah kebijakan? Bisa kan? Karena Anda tahu before after-nya. Anda bisa mengenali. Ini jangan dianggap susah ya, ini gampang ya, sederhana ya. Ini adalah pemahaman-pemahamannya aja. Supaya Anda tahu sejarahnya. Supaya Anda tahu bagaimana misalnya ilmuwan komputer itu menggunakan analisis jaringan sosial itu, analisis jaringan ini untuk mempelajari web page, traffic internet, penyebaran informasi. Ilmu komunikasi sama. Kita akan bisa melihat bagaimana penyebaran informasi. Kita akan tahu persis itu loh, informasi itu tersebarnya bagaimana. Dan kita akan tahu persis buzzer yang bermain siapa saja. Kita akan tahu persis bagaimana sebuah informasi itu mengalir dari individu yang satu kepada individu yang lain. Bagaimana isu itu berkembang. Saya sangat bersyukur dapat mempelajari ilmu jaringan komunikasi ini sehingga kita bisa tahu banyak hal, kita bisa mendapatkan manfaat banyak hal. Kita bisa membaca perkembangan informasi yang ada pada masyarakat kita yang tercermin pada dialektika digital yang ada di media-media digital, media-media sosial, dan sebagainya. Nah, bisnis menggunakan analisis jaringan sosial atau kemudian kita akan lebih masuk pada analisis jaringan komunikasi yang dapat menganalisis dan meningkatkan aliran komunikasi dalam organisasi mereka atau jaringan mitra dan pelanggan mereka. Militer, hukum menggunakan SNA untuk mengidentifikasi jaringan kriminal dan teroris. Kita tahu jaringan teroris itu siapa saja. Dia berbicara dengan siapa saja. Anda dengan analisis jaringan komunikasi bisa tahu pacarmu itu selingkuh sama siapa saja. Ya, dia selingkuh di mana saja, membentuk kelompok apa, membicarakan apa, terus bahasa-bahasa selingkuhnya seperti apa. Anda kalau bicara selingkuh ngerti, kalau bicara tentang analisis jaringan stres. Anda akan tahu persis gitu loh.
Pacar Anda nakal enggak di media sosial? Oh, dia rayu sana, rayu sini. Dari mana bisa tahu? Rekam jejak digital. Anda bisa tahu produk jualan Anda sudah diketahui oleh berapa orang, berhasil tidak. Di sini contohkan Facebook. Kenapa kok Facebook kayaknya sakti bisa tahu temanmu, misalnya. Bisa tahu teman dari temanmu. Dari mana? Ya dari analisis jaringan ini. Akan tahu persis. Maka analisis jaringan ini menjadi sangat penting. NGO menggunakan SNE untuk mengungkap konflik kepentingan dalam hubungan tersembunyi antar lembaga. Bayangkan, kita bisa mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Kita bisa menguak itu. Analisis ini menjadi sangat bermanfaat apabila kita tahu persis. Nah, coba saya ganti share screen-nya ke yang tadi. Bentar ya. Terus kemudian kalian takut ngitung. Oh, jangan takut ngitung. Kalian nggak ngitung. Yang ngitung siapa yang ngitung? Softwarenya. Yang berhitung siapa? Softwarenya. Jangan takut. Ya, ntar saya share screen hasilnya ini layar. Oke. Nah, kelihatan ya. Kelihatan jaringannya. Ini nih orang ya, ini netizen ya. Ini 10.000 netizen, teman-teman. Bayangin kalau 10.000 orang dikumpulin dalam satu ruangan cukup enggak? Enggak cukup. Ini 10.000 orang dikumpulin dalam sebuah peta, peta jaringan komunikasi. Kita akan tahu jaringan ini berbicara dengan siapa, membicarakan apa, dan sebagainya. Orang-orang di sini saling berhubungan. Orang-orang ini saling berkelompok. Kemarin, semester kemarin, anak apa yang kuliah dari kampus-kampus lain itu datang ke UPN belajar analisis jaringan. Mereka kaget ketika mereka melakukan aktivisme digital di media sosial. Kelompok yang terbentuk itu adalah kelompok-kelompok mereka. Seperti ketika mereka duduk. Anda silakan buka di Twitter saya. Bayangkan, misalnya si Koirun, Nadia, Grisa, Desi, Novita, Mutiara itu satu kelompok. Nah, tiba-tiba ada yang berkhianat misalnya. Perilaku itu akan muncul secara tidak sadar. Nah, akhirnya kita akan tahu, oh ternyata dia masuk di kelompok yang lain. Bagaimana? Melalui analisis jaringan komunikasi. Ketahuan betul perkembangannya bagaimana. Ini tahu betul posisinya bagaimana, posisinya di mana. Nah, ini kelihatan ya garisnya ya. Ini akunnya, ini garisnya, dia berbicara dengan siapa aja. Ini menyebar di kelompok mana saja. Siapa tokoh-tokohnya di kelompok-kelompok ini. Tokoh-tokoh yang tidak teridentifikasi menjadi teridentifikasi.
Jelas, jelas. Ada pertanyaan? Ya, itu akan menjadi teridentifikasi. Oke, sekarang saya share screen lagi. Mana ini layar? Mengapa kita harus menggunakan social network analysis? Ketika peneliti sedang mempelajari jaringan sosial offline atau online, kita butuh tahu enggak untuk efektivitas sebuah jaringan atau tidak. Nah, dengan ini kita dengan mudahnya bisa melihat bagaimana pembicaraan itu efektif apa enggak. Nah, ini yang menjadikan kita mendapatkan informasi-informasi yang bermakna yang tidak bisa diperoleh oleh orang lain, susah untuk diperoleh oleh orang lain tanpa menggunakan analisis jaringan. Oke ya. Konsep dasarnya adalah ini, Mas, Mbak. Konsep dasarnya adalah ini. Network, bagaimana jaringan, terus kekuatan jaringan, terus siapa orang-orangnya, dan bagaimana ukuran keseluruhan jaringan. Sampaikan untuk teman-teman Anda ya yang nggak nyalakan video tadi sudah saya keluarkan semua ya. Saya lebih suka ngajar sedikit anak daripada ngajar banyak anak, tapi nggak niat. Orang sudah disuruh nyalakan kamera, nggak nyalakan kamera ya sudah keluar aja dari ruangan. Kalau nggak serius, nggak usah ikut kuliah. Ya, sekarang kita prihatin, lihat itu biaya pendidikan tinggi. Kalian tuh dapat kesempatan untuk kuliah males, menyia-nyiakan, guyon. Kasihan orang tua itu sudah membiayai kalian, tapi kalian tidak serius. Ini ilmunya mahal, ilmunya baik untuk perkembangan kalian ke depan. Karena teknologi itu semakin berkembang. Kalau kalian tidak perhatian, malas saya ngajar. Saya lebih senang ngajar yang perhatian dan serius. Oke ya, saya lanjutkan. Representasi hubungan dalam jaringan. Bayangkan, ini ada 4 orang ya, teman-teman ya. Ada 4 orang. Ada Anne, ada Jim, ada Mary, ada John. Ya, ini analisis jaringan. Makanya analisis jaringan itu keren. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ini secara kualitatif kita melihat jaringan dari pembicaraan. Ya, coba perhatikan. Ada proses komunikasi yang terjadi di slide yang saya sampaikan ini. Komunikasinya adalah N menyampaikan Jim, tell the Murray they are invited. Kasih tahu, terus kemudian Jim, Mary, you and your dad should come for dinner. Kemudian Jim menyampaikan, Murray, you should both come for dinner. And Mary, did Jim tell you about the dinner? You must come.
Mary, Dad, we are invited for dinner tonight. John menyampaikan ke In, okay, we are going. It's settled. Oke ya, pahami kalimat-kalimat itu. Hasilnya yang segini banyak itu, tahu ya, kalimat-kalimat segini banyak itu. Hasilnya cuma ini tahu. 1, 2, 3, 4. Satu itu siapa? In. Paham ya? Ini makanya ini penting. Makanya saya tidak mau kalau yang masuk kelas gerudukan tapi tidak niat. Mending sedikit aja tapi jelas. Ini in. Jim, tell the Murrays they are invited. Dia bilang ke siapa? In bilang ke siapa? Jim. Iya toh? Jim nomor berapa? 2. Ada garisnya? Garis. Ada tanda panahnya? Ada. Sudah menjadi sebuah hubungan pembicaraan antara yang satu ke yang kedua. Oke ya. Terus kemudian Jim ya berbicara kepada siapa? Mary nomor 3. Ini pembicaraannya. Terus nomor 4 siapa? John. Pada siapa? Begitu juga yang pertama ngomong kepada siapa? Ini adalah Grab, teman-teman. Ya, ini adalah Grab. Teori Grab ya. Implementasi teori Grab. Ini angka 1, 2, 3, 4 adalah node atau vertex. Ya, node atau vertex. Dan node ini, kalau ini kan adalah orang ya. Node itu di dalam ilmu jaringan, itu bisa macam-macam. Bisa orang, bisa negara, bisa organisasi. Yang terwakili dalam sebuah akun. Nah, ya kan ada akun organisasi, ada akun negara, ada akun orang, ada first account, ada second account. Kita akan tahu ketika ada komunikasi antara first account dan second account. Keren ini. Kita akan tahu kepura-puraannya di media sosial. Dia ingin membentuk dirinya sebagai apa. Dari mana? Dari pembicaraan. Kita bahkan bisa tahu dia suka produk apa. Makanya ketika Anda nanti menjadi manajer sebuah perusahaan tentang komunikasi pemasaran digital, dengan mudah Anda menelusuri terkait dengan pemasaran digital Anda. Mudah. Kenapa kok mudah? Ya karena terbaca representasi hubungan dalam jaringannya seperti apa. Bagaimana itu bisa direpresentasikan dalam Grab. Akunnya siapa saja, aktornya siapa saja. Bagaimana akun itu kemudian berkembang. Oke, berikutnya. Nah, ketika kita menggunakan, ini enggak usah bingung ya, enggak usah bingung. Ini nanti yang bicara software, tenang aja ya. Nanti software yang akan menghasilkan ini, kita nggak usah capek-capek. Apakah saya capek-capek ketika menghasilkan gambar yang bulat ruwet tadi? Enggak. Bisa ditinggal tidur. Tapi yang penting, kita bisa tahu apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, supaya tahu, saya kasih tahu dasarnya. Oke ya. Ini Grab, maksudnya adalah Grab Directed. Artinya ada arah pembicaraan. Dan arah pembicaraannya nanti akan diukur.
Dan itu nanti ada rumusnya, yang itu komputer, tenang aja, bisa bingung. Vertex 1, vertex 2. Ya, ini nanti supaya terjadi hubungan satu ke dua, satu ke dua, satu ke tiga, satu ke tiga, dua ke tiga, dua ke tiga, dua ke empat, dua ke empat, empat ke tiga. Oke ya, kelihatan ya. Dari mana? Ya ini tadi toh. Ya, dari pembicaraan itu tadi menjadi sebuah jaringan yang bisa kita ukur. Kemudian bobotnya kita lihat metriknya ini, kita bisa tahu bagaimana terjadi pola hubungan seperti apa. Satu dengan empat ada hubungan nggak? Nggak ada, makanya nol. Ya, satu dengan dua ada nggak? Ada. Satu dengan tiga ada. Ya, ini hanya dasarnya ya. Makanya saya nggak mau yang main-main, yang main-main keluar aja. Karena ini dasar supaya tahu. Nah, directed itu siapa mengontak siapa. Ada arahnya. Tapi ada juga yang undirected. Jadi kita nggak perlu tahu, yang penting ini ada hubungan. Ya, yang penting ini ada hubungan. Oke, kita bisa lihat itu. Ini undirected. Metriknya menjadi simetrik. Nih. Oke. Terus kemudian, nah, ini jaringan ego dan jaringan keseluruhan. Ini jaringan keseluruhannya. Ini jaringan egonya ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi dalam struktur jaringan yang banyak itu, jaringan egonya siapa? Ini. Karena dia menjadi sebuah sumber informasi. Ayo, kalian misalnya bersahabat 5 orang. Ada enggak yang menjadi sumber informasi? Iya. Biasanya itu akan menjadi ketua informal. Betul nggak? Iya. Menjadi tokoh di dalam grupmu. Tapi kan bukan menjadi tokoh di organisasi. Betul nggak? Belum tentu karena itu grupmu. Itu dalam whole network. Dan tahu enggak misalnya dalam kelasmu misalnya ada enggak temanmu yang dikucilkan? Ada enggak? Ada ya. Nah, kalau itu akan ketahuan. Nah, ini yang empat, isolate. Dia tidak dihubungi sama temennya dan dia tidak mau menghubungi temennya. Wah, dia menyendiri, memecil, menyendiri. Dia tidak berhubungan dengan temennya. Dia tidak berbicara dengan temennya. Dia tidak membahas dengan temennya. Ya, nah bayangkan kita bisa memilah pembicaraan-pembicaraan, jaringan-jaringan yang ada di masyarakat. Penting enggak? Penting. Itu sebabnya kenapa kok Pak Irwan waktu itu praktek di pemenangan pilkada kok bisa tahu siapa yang akan menang. Karena kita tahu persis orang bicara apa, kepada siapa, membicarakan apa, siapa yang terisolasi, siapa yang menjadi tokoh. Bayangkan dalam 1.000 orang atau 100.000 orang. Dalam analisis ini kita temukan 5 orang tokoh. Berarti untuk mengendalikan 10.000 orang, saya cukup mengendalikan 5 orang. Betul nggak? Paham ya? Bayangkan, saya mau menjual barang ke 10.000 orang, maka saya cukup menginformasi kepada 5 orang. Ngeri nggak ilmunya? Ya, paham ya? Jelas? Jelas? Oke. Terus kemudian, nah, konsep dasarnya ini.
Bagaimana kemudian kita bisa melihat informasi itu berkembang, informasi itu menyebar. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana representasi berbagai jaringan sosial. Dalam kehidupan ini ada banyak jaringan sosial nggak? Banyak. Bayangkan kalau Anda bisa memetakan semua jaringan itu, Anda akan diterima kerja di semua tempat nggak? Iya. Disuruh jualan, Anda langsung tahu. Tanpa Anda harus berkunjung. Ketika Pak Irwan memenangkan Blitar, apakah Pak Irwan tinggal di Blitar? Enggak. Pak Irwan ngambil datanya di mana? Di Surabaya. Tidak mengambil data harus di Blitar. Namanya juga ruang cyber. Ya toh? Jelas? Belas? Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, kita akan tahu key playernya siapa. Wah, siapa yang bermain di sini? Siapa yang apa namanya ngambil manfaat dari jaringan? Siapa yang jadi pemimpin? Dan kita bisa tahu ukuran struktur jaringannya seperti apa. Nah, nah akhirnya kenapa kok kita bisa tahu kualitas jaringan, kualitas orang-orangnya? Karena ada nilainya. Ya, Anda udah usah terlalu stres, bingung ngitung nilainya gimana. Nanti komputer yang ngurus, tahu nggak maksudnya? Nanti softwarenya yang ngurus. Kalian hanya perlu tahu maknanya. Nah, ini Novita ini kemana nih kameranya ini kok dimatikan ini? Mana Novita ini? Novita siapa ini? Maaf Pak, habis dari kamar mandi. Ya, oke ya. Ini kita bisa tahu bobotnya, kita bisa ngelihat makna. Akhirnya kita tahu persis itu, orang ini sangat berpengaruh atau orang ini pura-pura berpengaruh. Makanya kalau dalam politik ada orang yang pura-pura sibuk gitu ya, tahu ya. Nah, itu ketahuan. Karena dia ternyata kalau diukur tidak berkualitas, tidak memiliki bobot. Jelas? Jelas? Nah, bobot itu sebagai kekuatan hubungan. It's dapat mewakili interaksi, aliran informasi, ya. Maka kita akan bisa melihat dalam hubungan sosial itu bagaimana kekuatan itu bisa berupa apa? Banyaknya komunikasi, seringnya komunikasi. Contoh misalnya si Salsabila, ketika ada permasalahan, Faras itu ke Salsabila, Koirun itu ke Salsabila, Nadia itu ke Salsabila, Grisa itu ke Salsabila. Maka dia menjadi inner dalam sebuah circle enggak? Iya. Dia menjadi orang panutan enggak? Iya. Karena frekuensi arah komunikasi loh. Keren. Kita sudah nggak perlu bingung-bingung. Kita nggak akan ditipu. Karena sistem itu yang akan membaca. Sehingga kita tahu persis bagaimana sesungguhnya orang itu berpengaruh apa enggak. Tim sukses itu benar-benar bekerja apa enggak. Tim marketing itu benar-benar jualan apa enggak. Tim bisnis itu benar-benar bekerja apa enggak. Kita akan bisa melihat kualitas hubungannya. Terus mendapatkan balasan atau tidak dalam interaksi hubungan. Nah, ketika si Salsabila itu sering membalas ke Faras, berarti ada relasi khusus tersendiri.
maka bobot nilainya berbeda. Oke ya. Terus kemudian atribut lain dalam notes dan ikatan. Ada nilai lain dalam ikatan itu. Terus kemudian struktur lingkungan, banyak kesamaan enggak? Misalnya kesamaan teman. Bayangkan ketika kita sudah lihat jaringan, Anda tadi lihat ya jaringan yang tadi saya sampaikan. Itu akan ketahuan jaringannya semakin rapat apa enggak. Kalau rapat berarti jaringannya kompak apa enggak? Kompak. Kalau jaringannya kompak, mudah tercapai sebuah konsensus enggak? Mudah. Kalau nggak kompak, kita bisa tahu tim suksesnya kompak apa enggak, tim marketingnya kompak apa enggak. Kalau tim marketingnya enggak kompak ya kita kan tahu bahwa jalan dia jualan akan gagal, dia jualan akan berhasil, dia berbisnis akan mudah berhasil. Ada kekompakan. Nah, ini ada berapa dasar dalam social network analysis. Yang pertama adalah homofili, terus kemudian ada transitivity, dan ada bridging. Apa itu? Homofili. Anda ada kecenderungan enggak untuk berhubungan dengan orang lain yang sama status, kepercayaan? Iya enggak? Iyalah. Akhirnya dari situ kita kan bisa tahu perkembangan jaringan dari homofili yang akan terlihat pada pembentukan kelompok-kelompok homogen. Pak Irwan itu kemarin disertasinya tentang kontestasi digital. Akhirnya Pak Irwan tahu klasternya NU mana, klasternya Muhammadiyah mana di media sosial, Twitter. Terus mereka berkomunikasi gimana? Terus ada enggak yang NU dan Muhammadiyah? Ada ternyata. Pak Irwan namanya Nusantara Berkemajuan. Terus ada enggak di dalam netizen itu yang tidak NU dan tidak Muhammadiyah? Ada. Pak Irwan namanya alternatif. Dari situ kita bisa tahu bagaimana apakah terjadi kontestasi antara NU dengan Muhammadiyah atau justru yang terjadi kontestasi adalah alternatif dengan NU atau alternatif dengan Muhammadiyah. Nah, dari situ kita akan bisa tahu. Terus kemudian transitivity dalam social network analysis adalah identifikasi atau properti yang ada pada ikatan. Nah, ikatan yang kuat, hubungan yang kuat, tadi kan sudah saya jelaskan contohnya hubungan yang kuat. Itu lebih sering transitif dari hubungan yang lemah. Nah, transitivity dengan homofili sama-sama mengarah pada pembentukan formasi klik atau klaster yang sepenuhnya terhubung. Makanya kamu kalau dalam pertemanan, wah anak ini ngeklik sama aku. Kita klik nih. Atau sekarang istilahnya ada apa yang bilang chemistry. Ini kerennya ilmu jaringan. Bridge adalah nodes dan edge yang menghubungkan antara kelompok. Ada nggak temanmu yang menjadi penghubung dengan kelompok-kelompok lain? Ada kan? Nah, biasanya dia supel, biasanya dia orangnya berpengaruh. Maka dia bisa diterima di kelompok satu, di kelompok dua, kelompok tiga. Dia bisa diterima di kelompok yang lain. Maka dia adalah sebagai bridge. Bayangkan kalau kita bisa kuasai, bisa tahu bridge dari sebuah kelompok masyarakat. Kalau kita mau jualan enak nggak? Enak.
Kalau kita mau melakukan difusi inovasi, gampang nggak? Gampang. Karena kita sudah tahu persis gitu loh siapa orang-orang yang dituju, siapa orang-orang yang akan diraih. Nah, sekarang key player, siapa orangnya? Degree centrality, nggak usah ngitung, nggak usah bingung. Nanti yang ngitung softwarenya. Kita hanya perlu tahu ketika kita masukkan rumus degree centrality, maka akan diperoleh apa? Orang yang sering berbicara itu out, orang yang sering mendapatkan pembicaraan itu in. Degree in dan degree out. Nah, Anda lihat yang degree-nya tertinggi itu adalah 3 dan 5. Kenapa? Karena kalau yang nomor 3, dia mendapatkan komunikasi in out-nya, degree-nya dari 2, dari 1, dari 2, dari 5, dan dari 4. Maka dia mendapatkan nilai 4 hubungan. Betul nggak? Ya, gampang toh? Begitu juga dengan yang 5. Dia dapat hubungan dari mana aja? Dari 2, dari 7, dari 6, dan dari 3. Kalau 6 cuma dapat 1 dari 5. 7 dapat cuma dari 1. Kalau 2 dapat 3 dari mana? Dari 1, dari 3, dan dari 5. Ini simulasinya. Tapi kalau untuk jaringan yang 10.000, kelihatan enggak kayak gini? Enggak kelihatan. Ya. Puyeng. Enggak, biarkan komputernya yang puyeng. Kita enggak puyeng. Ya, biarkan komputernya yang bingung. Kita enggak bingung. Oke ya. Nah, akhirnya kita bisa lihat orang yang punya keterhubungan atau influencer atau populer. Maka akun 3 dan akun 5 adalah orang yang populer. Jelas apa? Jelas. Ya, maka 3 dan 5 populer. Kenapa? Karena ini dia mendapatkan hubungan dari 1, 2, 5, dan 4 untuk 3. Dia mendapatkan peringkat pertama karena dia 4 hubungan. Kalau yang 1 itu peringkat ketiga karena dia cuma dapat 2 hubungan. Peringkat keduanya yang memiliki 3 hubungan. Siapa 2? Karena dia dapat hubungan dari 1, 3, dan 5. Peringkat pertamanya ada 2 yang mendapatkan 4 hubungan. Ini berarti orang yang populer. Maka akhirnya kita bisa tahu penyebaran informasi untuk mempengaruhi orang di lingkungan mereka. Saya harus menghubungi siapa? 3 dan 5 pinter, Mbak Salsabila. Itu mic-nya dinyalakan kalau ngomong. Saya enggak dengar. Berarti yang populer siapa? 3 dan 5. Iya. Kenapa kok populer? Karena dia jujukan informasi. Bayangkan kalau dari 200 juta penduduk Indonesia, kita tahu persis siapa orang-orang yang benar-benar populer. Mengendalikan Indonesia cukup dengan mengendalikan orang-orang yang populer. Mengendalikan Jawa Timur cukup dengan mengendalikan orang-orang yang populer. Jelas? Belas? Gampang ya? Gampang dong. Berikutnya, pet hubungan. Ya, hubungan antara node. Ya. Ini adalah bagaimana jarak antara node satu dengan node yang lain. Nanti kamu akan bisa tahu. Saya untuk menghubungi siapa butuh berapa orang. Atau saya bisa langsung berhubungan dengan orang itu. Contoh misalnya Anda kalau mau berhubungan dengan Pak Rektor, itu harus kontak siapa dulu?
kontak Korprodi nanti kontak Aspri baru kontak Pak Rektor. Berapa hubungan? Berapa langkah? Tapi ternyata kalian dekat banget dengan Pak Rektor. Maka cukup satu langkah tanpa harus melampaui Korprodi dan melampaui asisten pribadi. Kalian bisa langsung berhubungan dengan Pak Rektor. Berarti berapa langkah? Satu langkah. Jelas, belas? Gampang toh. Nah, PET ini untuk bisa tahu kecepatan komunikasi atau pertukaran informasi yang diinginkan. Kita bisa mengukur, akhirnya bisa tahu kualitas orangnya nggak? Bisa. Ya, berikutnya witness centrality. Nah, dari PET itu tadi, akhirnya kita bisa tahu jalur terpendek yang melewati nodes dibagi oleh semua jalur terpendek dalam jaringan. Yang kemudian dinormalkan sehingga nilai tertinggi adalah 1. Nilai tertinggi adalah 1. Jadi semakin mendekati 1, semakin baik. Nilai bit witness-nya semakin tinggi. Oke ya. Nah, sehingga akan bisa tahu bagaimana jaringan itu akan hilang. Jaringan itu akan pecah kalau orangnya dihilangkan. Tahu maksudnya ya? Contoh, kalau 3 dihilangkan, maka jaringan yang terputus mana? 4, 1, putus kan? Paham ya? Kalau 5 yang dihilangkan, yang akan terputus apa? 6 ini sama 7. Tapi bayangkan kalau 3 dan 5 itu diputus hubungannya. Maka jaringan ini akan menjadi jaringan yang baik enggak? Hilang. Akhirnya hanya 1 yang berkomunikasi dengan 2. Lainnya menjadi isolit. 4, 6, dan 7 menjadi isolit. Maka bit witness centrality penting enggak? Penting. Itu mengukur sentralitas dalam jaring. Berikutnya adalah closeness centrality. Itu untuk mengukur panjang rata-rata dari semua jalur terpendek. Maka berapa lama untuk bisa mencapai node satu dengan node yang lain? Kalau ini nilai terendah itu lebih baik untuk memperoleh kecepatan yang tinggi. Karena jalurnya semakin cepat. Artinya jalur informasinya semakin cepat. Jelas? Jelas? Jelas. Oke. Ini ada eigenvektor. Eigenvektor itu sebanding dengan jumlah. Kalau paling gampang eigenvektor itu nanti biarkan komputer yang ngurus. Kalian nggak usah bingung hitungnya. Eigenvektor itu lebih kepada kualitas pertemanan. Bayangkan, saya punya teman itu bupati, gubernur, jenderal. Maka kualitas pertemanannya baik enggak? Baik. Tapi kalau ada teman yang pertemanannya adalah tidak seperti itu, maka lebih bagus mana kualitas pertemanannya? Nah, kualitas pertemanan itu bisa dihitung dan diukur berdasarkan sentralitas-sentralitas yang diperoleh. Akhirnya kita bisa tahu tokoh yang memiliki teman baik, teman keren-keren di media sosial itu siapa. Karena tokoh di media sosial itu bisa jadi berbeda dengan tokoh dunia nyata. Orang yang berpengaruh di media sosial itu bisa jadi berbeda dengan orang yang berpengaruh di dunia nyata. Dia pejabat tinggi di dunia nyata. Apakah sudah pasti dia berpengaruh di dunia cyber? Belum tentu. Dia seorang tokoh di dunia nyata,
Apakah dia pasti berarti tokoh yang sangat penting di dunia maya? Belum tentu. Bahkan ada orang yang tidak dianggap dia menjadi tokoh di dunia cyber. Ketokohan dunia cyber itu luar biasa. Masih ingat ya, the power of netizen. Netizen yang maha benar. Ya enggak maha benar. Netizen. Bayangkan, the power of netizen. Itu kita bisa melihat bagaimana power itu bekerja. Bagaimana power itu mengalir, merelasi dari node satu ke node yang lainnya, membentuk sebuah jaringan, membentuk sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Yang semua itu dapat kita identifikasi dengan jelas. Sehingga kita ketika kita memiliki sesuatu tujuan atau maksud, akan lebih mudah terpenuhi, akan lebih mudah tercapai. Maka interpretasinya ini dari ukuran sentralitas. Ini sentralitas ya. Nah, interpretasinya ini degree berapa orang yang bisa dia lihat dari penyampaian penerimaan. In degree, out degree. Ya. Witness bagaimana posisi dia di dalam jaringan. Closeness, seberapa cepat dia bisa menggapai orang lain di dalam jaringan. Eigenvektor, seberapa hebat jaringan pertemanan yang dia miliki. Ya, wes ya, pahami ini ya. Nanti kalau keluar di UAS bisa dapat A ya. Ini kuncinya. Kenapa kok ilmu komunikasi mahal dalam membaca analisis jaringan? Karena ilmu komunikasi memiliki interpretasi yang berbeda dalam pemaknaan tiap-tiap ukuran ini. Sehingga tujuan-tujuan organisasi, tujuan perusahaan, tujuan bisnis, tujuan pemerintahan akan mudah karena tahu persis siapa orang yang berkualitas di dunia cyber. Siapa orang yang bermutu di dunia cyber. Yang belum tentu tokoh di dunia nyata adalah tokoh di dunia cyber. Jelas? Jelas? Gampang toh? Ini hasil disertasi saya. Nah, itu akan bisa melahirkan interpretasi yang lain yang berbeda. Nanti kita akan bahas di kelas, ya. Oke. Nah, ketika kita memahami arus informasi ini, maka kita akan tahu potensi dari masing-masing aktor, potensi dari masing-masing orang. Masih ingat ya, aktor tadi tidak melulu harus orang, tapi bisa negara, bisa organisasi. Kita bisa melihat bagaimana node 10 adalah sentral utama kalau dari degree centrality. Secara degree centrality, aktor nomor 10 ini yang utama. Tapi node 3 dan 5 bersama itu dapat meraih. Dan kalau mereka tidak berhubungan, maka akan pecah ini menjadi dua kelompok. Maka 3 dan 5 itu penting sebagai aktor kunci. Aktor kunci. Kenapa? Karena dia bisa memecah jaringan. Maka kalau kita punya keinginan untuk masuk dalam sebuah jaringan besar, kita harus menemukan aktor 3 dan 5 dalam jaringan. Paham ya? Supaya kita tidak perlu keluar duit banyak. Cukup ngopeni 3 dan 5. Cukup memelihara 3 dan 5 saja, maka kita akan mendapatkan proses komunikasi yang sangat efektif. Mulai dari pemerintahan, bisnis, atau politik.
Ketika kita bicara bisnis, berarti kita akan bisa mendapatkan pembeli yang banyak. Karena target sasaran bisnis adalah buy. Ketika kita dalam konteks politik, maka kita akan mendapat pemilih yang banyak. Karena konteks tujuan dalam politik adalah vote, pilihan. Tapi kalau dalam pemerintahan, kita akan bisa mendapatkan penerimaan kebijakan dengan baik. Karena sasaran dalam pemerintahan adalah selesai. Jelas? Jelas? Semakin kita tahu aktor kuncinya, semakin mudah untuk Nah, cohesion, ukuran dari seluruh struktur jaringan. Bagaimana? Ini rasio hubungannya, ya. Kita nggak perlu bingung hitungnya ya. Anda nggak perlu bingung hitungnya. Anda cuma tahu maknanya aja. Density itu kerapatan. Rasio jumlah orang. Tadi yang di depan saya sampaikan. Semakin density-nya mendekati 1, semakin baik. Artinya semakin rapat. Artinya semakin kompak. Kalau sudah kompak, kelompok itu lebih mudah untuk bekerja nggak? Ya. Lebih mudah untuk meraih konsensus nggak? Ya. Karena kompak. Kalian punya tugas, kelompok tugas. Kalau yang density-nya tinggi, maka tugas itu akan lebih cepat selesai nggak? Iya, karena kelompokmu kompak. Tapi kalau kamu dapat kelompok yang nggak kompak, ketika dapat tugas, cepat selesai nggak? Nggak selesai. Bisa-bisa pada lepas tanggung jawab. Ini tugasmu, ini tugasmu. Nah, itu semua bisa dipahami, bisa diidentifikasi dari ukuran density. Bayangkan, kita bisa tahu dari jaringan yang begitu kompleks. Ya, ini diameternya, terjauhnya. Ya, akhirnya kita bisa tahu jaringan itu butuh berapa lama untuk bisa dijelajahi. Oke ya. Jadi metode jaringan komunikasi itu adalah metode yang menggambarkan relasi aktor satu dengan lainnya dalam struktur sosial. Yang aktor itu bisa berarti orang, organisasi, negara, perusahaan, atau kombinasi. Nah, sekarang dalam struktur jaringan komunikasi, itu yang kita bicarakan apa? Ide, isu, jasa, produk. Itu semua tertuang di media sosial nggak? Ya. Artinya, kita kan bisa tahu jaringan komunikasinya. Hal yang kompleks itu bisa kita sederhanakan nggak? Ya. Akhirnya kita bisa langsung tepat sasaran nggak? Iya. Karena kita tahu persis siapa di jaringan yang begitu besar itu, yang sangat kompleks itu, siapa orang-orang kuncinya, siapa orang-orang yang berpengaruh, siapa tokoh-tokoh sentral. Terus apa saja yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh sentral itu? Apa yang dibicarakan oleh anggota jaringan itu? Sehingga kalau kita sudah tahu persis apa dan bagaimananya, kita bisa melancarkan strategi komunikasi dengan tepat nggak? Ya, itu yang menyebabkan pembacaan jaringan komunikasi menjadi mahal. Itulah kenapa di Australia analis komunikasi big data gajinya $10.000. Kalau dirupiahkan 3 digit. Itu ada itu anak komunikasi yang S2 di Australia. Tanya anak UPN TV. Iya Pak, di sana gajinya analis komunikasi big data $10.000 Pak. Kalau dirupiahkan 3 digit. Kenapa kok mahal? Ya karena ini tadi. Tahu persis dari semua fenomena komunikasi yang ada, dia bisa memahami. Di era yang disruptif ini, kita bisa mengenali siapa tokoh-tokoh kunci, informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang berpengaruh, yang akan bisa mendukung kita dalam bisnis, dalam politik, dalam pemerintahan. Sehingga strategi komunikasi yang dijalankan akan sesuai. Oke, sampai di sini dulu jelas opo belas.
Ini yang lainnya harus di kelas ini. Kalau nggak di kelas nggak enak. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Jelas apa belas itu. Yang paling utama, Anda jangan takut dengan analisis jaringan. Tanya itu kakak kelasmu yang skripsi jaringan bimbingan saya itu. Lulus ya lulus enak, kerja ya enak nantinya. Karena yang menguasai analisis jaringan komunikasi masih belum banyak. Kalau Anda yang menguasai, maka Anda akan bernilai tinggi, enggak? Karena Anda yang menguasai dari banyak yang masih belum menguasai. Ini kelas apa ini? B. B. Ini sekarang tanggal 30. Tanggal 30, Pak. 30 April. Oke. Faras 214 ya? Apa enggak sih? Pak, Ya. nah, saya keluar ya. Saya join punyanya teman saya, Grisa. Novita. Apa sih sebentar sabar toh tak panggil Oh. satu-satu. Ya. Sabar ya. Kalian itu kalau absen semangat, kalau materi enggak semangat. Saya semangat loh, Pak, tadi. Oh, semangat ya. Sampai mati. Ya, sebentar. 22214 Faras ya, 214. Oke. Terus Khairun Nikmas 160. Khairun Nikmas. Betul ya? Betul, Pak. Terus Nadia 316. Nadia Ica ya? Oke. Iya, Pak. Terus Henok 257. Henok. Oke. Rafina 233. Oke. Terus Koirunisa 220. Oke. Nisrina 200. Terus Egidia 231. Terus Mutiara Zahra 286 ya. Mutiara Nur Zahra. Terus Louis 206. Gusti Luisa. Terus Salsabila 062. Oke. Terus siapa lagi? Mika Saya. 240 sebentar, sabar. Mika, terus Desi 063. Terus kamu siapa? Novita Afra, Pak, 280. Novita 280. Novita. Sudah, Grisa sudah. Oke, sudah semua ya? Jadi ya, yang saya panggil ya. Salsabila, Desi Wulandari, Khairun Nimah, terus Nisrina, terus Gusti Loisa, kemudian Faras, kemudian Khairun Nisa, kemudian Egidia, kemudian Rafina, terus Mika, terus kemudian Novita Afra, Mutiara Nur, sama Nadia. Ada yang belum dipanggil? Grisa sama Olivia, Pak. Grisa. Mana Grisa? Ya, saya ini yang join. Grisa. Ya, oke, sudah semua ya. Ya, oke, itu aja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Ya. Recording stopped.